official gua. Kalian pasti sering yang namanya melakukan presentasi atau meeting atau interview dan sebagainya ya. Nah, sebelum memasuki tadi interview, presentasi, meeting dan sebagainya, pasti kalian sering merasain yang namanya grogi. Ya wajar lah, grogi, afraid, tangan gemeter dan sebagainya. Sebenarnya video kali ini gue mau share sedikit mengenai tips supaya kalian itu nggak grogi dan feel confidence lah pada saat meeting, interview, dan presentasi. Yang pertama itu dan yang paling penting itu adalah persiapan ya. Nggak bisa bohong men. Jadi kalau lu mempersiapkan diri lu dengan baik, misalnya presentasi, materinya disiapin dulu, materi dimengerti, kata demi katanya, flow dari materi presentasi tersebut dibuat yang baik, itu akan bisa mengurangi kekhawatiran kalian. Terus kalau misalkan grogi sebelum interview, kalian coba cari tahu ini company-nya bergerak di bidang apa, company-nya bagaimana, cari tahu profil company-nya, lalu cari tahu dulu bidang industrinya, lalu dengan posisi yang dilamar itu cari tahu job desk apa dan sebagainya. Tadi makanya perlu persiapan yang baik untuk melakukan ketiga hal tadi. Jadi supaya kalian tuh pada saat ditanya tuh nggak gelagapan gitu loh. Pada saat presentasi tuh nggak gelagapan gitu loh. Pada saat mau meeting pun juga nggak gelagapan jawabnya ya, cari tahu. Nah, karena kalau untuk meeting cari tahu kalian lawan bicaranya siapa. Kalau bisa cari tahu profilnya masing-masing mereka tuh dan mau ngomongin apa. Nah, siapin tuh agendanya apa, tujuan dari goals meeting itu apa, supaya kalian dapat goalsnya, dan pada saat bertanya atau pada saat cerita atau pada saat memberikan informasi tentang produk kalian tuh nggak gelagapan, nggak salah gitu loh. Kadang kalau orang udah grogi, udah nggak confidence, ya udah salah duluan gitu loh. Masuk battle itu udah. Jadi kalau namanya ketiga kegiatan tadi tuh kayak masuk battle gitu. Jadi persiapan gitu, perlu persiapan. Mungkin 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya udah disiapin. Jadi kalian feel confidence-nya tuh dapet gitu loh. Nggak cuman kayak on the spot gitu ya, jangan gitu. Jadi disiapin mau ngomongin apa dan sebagainya. Tadi yang pertama persiapan yang matang. Yang kedua biasain. Nah, tadi udah ngomongin persiapan, yang kedua ngomongin biasain gitu loh. Biasain nih kalau ngomong sama orang atau misalkan ngobrol santai lah sama temen atau itu, biasain bergaya seperti orang sedang berpresentasi. Ngomongnya gimana, kata-katanya bagaimana, itu diatur, di flow-nya diatur lah gitu. Flow-nya, terus spelling word by word-nya itu diperbaiki, dilatih gitu loh. Makanya gue bilang dibiasain gitu loh. Jadi pada saat lo orang melakukan interview itu udah kayak biasa aja, melakukan presentasi udah biasa aja gitu. Oh, gue pede, gue udah melakukan hal ini udah 1000 kali lebih gitu. Kenapa nggak coba melakukan sekali lagi gitu ya kan? Jadi feel-nya tuh udah biasa aja gitu ya kan. Feel-nya biasa. Makanya gue bilang dilatih, dibiasain supaya kalian melakukan interview, presentasi, diskusi ya, meeting itu sudah terbiasa. Suasana hatinya tuh udah terbiasa. Jadi kalian nggak ada lagi tuh bakal, aduh gue takut salah ngomong nih, gue khawatir nih ntar gue salah gitu ya. Jangan khawatir, jadi tidak perlu gitu. Lebih bagus lagi kalau lawan bicara kalian itu ngelatihnya dengan lawan bicara yang kritis gitu. Jadi kalian terbiasa ditanya. Nah, pada saat presentasi kalian terbiasa ditanya gitu. Yang ketiga dan juga nggak kalah penting, yang ketiga itu sebelum tadi kita ngomong persiapan, biasain ya kan. Yang ketiga ini bagian dari keduanya itu ya. Tadi gue bilang cari tahu lawan bicaranya, cari tahu kalian diinterview oleh siapa, cari tahu segala macamnya lah, dicari tahu profilingnya. Kalau interview cari tahu industrinya apa gitu kan. Kalau kalian meeting cari tahu lawan bicaranya siapa ya kan, dia bekerja di mana, dia kerjaannya apa, problem dia apa gitu. Jadi kalian gue udah siap gitu. Nggak cuman sekedar oh ini nama mah pasti udah dapat ya, nomor HP nggak begitu gitu, tapi lebih ke dia ini hobinya apa,
sukanya makan apa, kebiasaannya. Kalau kebiasaan mungkin agak susah. Hobi lah, hobi, entah hobinya golf kayak, hobinya makan kayak, hobinya karaoke kayak, coba dicari tahu. Sehingga apa, kalian tuh tahu pada saat ice breaking itu nah nanti ini kita masuk ke tips selanjutnya nih. Kalian kan tahu ice breakingnya harus bagaimana gitu ya kan. Oke, tadi cari tahu lawan bicara. Nah yang keempat tadi yang gue udah sempet mention, ice breaking. Cairkan dulu suasana area meeting atau interview tadi, dicarikan dulu, ngobrol dulu gitu lah ya kan, sebelum bener-bener memulai kegiatan meeting tadi atau presentasi tadi atau interview tadi. Ice breaking dulu ya, saya cerita aja apa kayak kemarin gue denger G20 lagi disorot nih misalnya gitu kan, itu mencairkan suasana gitu loh. Atau mungkin candaan kecil gitu ya, Pak gimana Pak, atau nanya ya nih temen gue baru kena covid kayak gitu, sekedar basa-basi dulu mungkin sekitar 2-5 menit, 3-5 menit gitu, ngomongin hal yang lain dulu sebelum memasuki kegiatan utama. Jadi penting banget itu ice breaking di acara apapun, sebelum kalian presentasi, sebelum kalian main eventnya gitu ya. Ice breaking dulu, mungkin sekedar ngobrol biasa gitu, yang nggak perlu yang berat-berat, yang enteng-enteng aja. Jadi suasananya tuh enak gitu. Official gua.